berarti 36 meter persegi dibagi 0,021. Hasilnya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Kang Bangun semua, kembali lagi dengan saya Sony Sutarsa, founder dari ngebangunrumah.com. Hari ini saya akan melanjutkan dari konten sebelumnya, di mana belum ada jawaban di season pertama berapa jumlah bata merah yang dibutuhkan dalam luasan kamar 3 x 3 meter persegi. Nah, balik kita ulas di konten sebelumnya. Luasan satu bata merah itu adalah panjangnya itu adalah 0,21 meter, lebarnya itu adalah 0,10 dengan tebal 5,5 cm. Luasan satu bata merah 0,21 dikali 0,10 adalah 0,021 meter persegi. Sedangkan kita memiliki luasan dinding itu adalah dalam satu sisi 9 meter persegi. 9 meter persegi itu dikali 4 sisi jumlahnya adalah 36 meter persegi. Nah, 36 meter persegi dibagi satu luasan bata merah. Rumusnya sama seperti perhitungan bata ringan. Dalam satu luasan bata merah itu adalah 0,021. Berarti 36 meter persegi dibagi 0,021. Hasilnya adalah 1714 buah bata merah untuk kita membangun kamar. Untuk kebutuhan dindingnya adalah 1714 buah bata merah dengan ukuran ketebalan yang 5,5 cm. Nah, teman-teman semua, itulah hasil perhitungan bata ringan dan bata merah untuk kalau seandainya kita mau membuat kamar dengan panjang 3 meter, lebar 3 meter, tingginya 3 meter. Jadi sedikit kita berbagi, masing-masing material ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, untuk bata ringan sendiri, kenapa sekarang banyak digunakan di bangunan-bangunan umumnya seperti rumah hunian, apartemen, atau perumahan? Karena bata ringan ini komposisinya itu terbuat dari pasir laut. Nah, di mana dia ini dengan volume sebesar itu tidak seberat bata merah. Nah, ini salah satu kelebihannya bata ringan. Dia memiliki beban yang ringan karena memang komposisi dia itu dari pasir laut. Nah, keuntungannya bila kita membangun rumah menggunakan bata ringan, dia akan lebih cepat selesai waktunya. Yang pertama itu. Yang kedua, bata ringan sendiri memiliki harga yang memang sangat-sangat terjangkau. Yang ketiga adalah ketika posisi bangunan dinding bata ringan ini sudah berdiri, dia itu lebih presisi, dia lebih lurus ya. Kenapa? Karena memang dia itu cetakannya itu bukan manual seperti bata merah. Dia cetakannya cetakan pabrik. Nah, itu beberapa kelebihan bata merah. Dan bila sudah diplester dan diaci sendiri, dia itu kedap suara. Jadi kalau seandainya kita membangun bangunan menggunakan bata ringan, itu kita tetanggaan nih, walaupun satu dinding, suara dari rumah samping itu tidak terdengar. Nah, itu salah satu kelebihannya bata ringan. Dan bangunan di era sekarang lebih banyak menggunakan bata ringan atau yang disebut lebih familiarnya adalah Hebel. Hebel itu bukan nama bata ringan, tapi nama merek pertama yang mengeluarkan bata ringan. Nah, itu salah satu kelebihan bata ringan. Apa sih kekurangannya bata ringan? Kekurangannya bata ringan itu dia itu mudah rapuh dan tidak kuat
bila terjadi gempa. Kalau bata merah itu komposisinya kan dari tanah liat. Bata ringan ini kekurangannya bila terjadi gempa dia akan ikut goyang dan bisa langsung hancur. Kenapa? Karena bebannya terlalu ringan, tidak ada kekuatan di dindingnya gitu. Nah, itu salah satu kelemahannya. Dan salah satu kelebihan bata merah yang pertama, dia dibuat dari tanah liat. Dia lebih padat. Kalau bata ringan itu ada rapuhnya, tapi kalau bata merah lebih padat. Yang kedua, kalau seandainya kita menggunakan bata merah, kalau di zaman dulu itu tidak usah menggunakan kolom. Jadi posisi pasangannya itu bisa kita lihat di gambar samping, itu di zigzag di setiap pojokan bangunan. Jadi zaman dulu orang tua kita, nenek kita itu uyut kita segala macam, keturunan kita dulu kalau membangun rumah menggunakan bata merah tidak menggunakan kolom besi, tapi dengan cara bata merahnya disusun zigzag sampai atas. Jadi dia itu menyebabkan adanya kekuatan di pojokan-pojokan bangunan yang kita lihat di era sekarang itu menggunakan kolom. Nah, itu salah satu kelebihan bata merah. Terus bila ada gempa, dia kuat. Dia itu kalau ada longsor, gempa bumi, post major lah ya. Kalau kita bangunan itu, si bata merah itu tidak akan bergeser antara pondasi dan bata merah. Kenapa? Dia sama-sama saling memegang. Makanya komposisinya itu kan dari tanah liat saling menempel dia. Lebih kuat. Jadi bata merah itu sendiri kalau kita bandingkan dengan bata ringan, harganya pun relatif lebih mahal serta ukurannya lebih kecil. Secara tidak langsung kebutuhan bata merah akan lebih banyak secara kuantiti ataupun volume nilai rupiah. Jadi biayanya lebih besar. Tapi ada kekurangannya bata merah. Pekerjaannya itu tidak bisa cepat seperti bata ringan. Yang kalau masang dinding bata ringan tipe 36 itu bisa 1 bulan, kalau bata merah bisa 2 bulan perbandingannya. Jadi lebih lama. Yang kedua, dia harus betul-betul kita presisi menggunakan waterpass. Kenapa? Karena setiap satu bata merah itu tidak sepresisi bata ringan karena cetakannya itu cetakan manual. Jadi hati-hati nih untuk sobat Kang Bangun semua kalau menggunakan material bata merah. Si tukangnya itu harus benar-benar dibenang, di lot, di waterpass biar betul-betul presisi si dindingnya dari pojokan ke pojokan. Tapi kelebihannya tadi yang saya sampaikan. Jadi masing-masing material itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Itu tergantung dari teman-teman semua mau milih material apa sih. Mau milih material dinding apa. Yang sudah kita bahas ini adalah bata ringan dan bata merah. Jadi kami sudah memberikan perhitungan bagaimana cara menghitung bata ringan dengan luasan kamar 3x3 meter persegi. Kekurangan dan kelebihan bata ringan sudah kami jelaskan sedikit. Kelebihan bata merah dan kekurangannya juga sudah kami jelaskan. Ini berdasarkan dari pengalaman selama kami membangun rumah teman-teman semua. Selalu saya sampaikan bahwa material A, material B itu ada kelebihan, ada kekurangan. Tinggal kami memberikan opsi kalau seandainya budgetnya itu limit, budgetnya cuman tidak besar, kita referensikan bata ringan. Tapi kalau memang budgetnya itu sesuai untuk membangun rumah segala macam, kami referensikan bata merah karena memang masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Dan ketika pun aplikasi di lapangan direalisasikan dalam pembangunan, masing-masing memiliki cara berbeda. Teman-teman semua bila ingin tahu bagaimana cara memasang bata merah dan bata ringan, ikuti konten selanjutnya di
season 3 saya akan membahas bagaimana cara memasang bata ringan, bagaimana cara memasang bata merah di lapangan saat kita akan membangun rumah ataupun ruangan dan lain-lain. Teman-teman semua, di season 3 saya akan membahas bagaimana cara mengaplikasikan pemasangan bata ringan dan bata merah, bagaimana memulainya, bagaimana agar terbentuknya bangunan menggunakan material bata ringan dan bata merah. Jangan lupa tonton konten kami terus, subscribe YouTube-nya Ngebangun Rumah Channel, One Stop Living Solution. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Sobat Kang Bangun, jangan lupa kasih like dan komentar kalian di video kami kali ini. Dan jangan lupa juga di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kita makin semangat bikin video untuk kalian. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Ngebangun rumah.com, One Stop Living Solution.